Bab 247 Xiao Chen. Seluruh tempat menjadi gempar, Xiao Chen benar-benar memenggal kepala seorang Buddha. Anak laki-laki pirang itu baru berusia 11 atau 12 tahun, tetapi dia mampu memulai reinkarnasi dan menyegel si kembar takdir di neraka. Keterampilan kultivasinya yang menakutkan membuat semua orang takjub. Mereka semua mengira dia benar-benar yang disebut sebagai tiruan dari dewa tertinggi masa depan. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa dia adalah bagaimana mungkin sang Buddha tertinggi tidak mengejutkan orang. Langit berlumuran darah, dan rambut pirangnya berkibar di tangan Xiao Chen. Wajah anak laki-laki itu penuh amarah, dan dia tampak sedikit galak, seolah dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Kamu adalah seorang tukang daging dan algojo. Kedua ksatria di samping Zhao Liner meraung dengan marah. Zhao Liner, orang suci dari Sekte Matahari, menatap Xiao Chen dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Algojo yang kejam, itu hanya seorang anak kecil. Banyak ksatria muda dari pihak agama Matahari menatap Xiao Chen dengan dingin. Teriakan para ksatria sepertinya sangat menular. Melihat Xiao Chen dengan kejam memegangi kepala yang berdarah, bahkan beberapa orang di kerajaan Sang Agung pun tersentuh. Seorang anak seperti dewa, seorang Buddha telah dicekik. Sebagai tanggapan, putri ketiga Yin Ying melirik dengan dingin dan segera membungkam para wanita itu. Pada saat ini, kepala anak laki-laki pirang di langit, yang dipegang Xiao Chen di tangannya, tiba-tiba berubah dari kepala manusia menjadi kepala singa sekarang sangat bersimpati. Wanita bangsawan Sang yang kebanjiran itu segera menutup mulutnya. Orang suci dari Sekte Matahari memandang Xiao Chen di udara dengan acuh tak acuh, lalu memandang putri ketiga Yin Ying, dan berkata, meskipun asal-usulnya adalah Buddha tertinggi, dia telah ditangkap oleh kami. Jika dia dilatih dengan benar, dia akan menjadi dewa yang tak terkalahkan di medan perang masa depan, dan kamu. Itu hanya tiruan. Saat kamu bertemu dengan tuannya, itu seperti bulan di cermin, bukan apa-apa, dan itu mungkin membawa masalah. Dan bencana. Ketiga putri Yin Ying menggelengkan kepalanya. Kami punya cara untuk melatihnya. Sekarang dia telah ditangkap, setidaknya kita bisa mempelajari kekuatan magisnya. Zhao Liner berbalik dengan dingin dan menatap Xiao Chen, lalu menatap putri ketiga dan berkata, jika kamu bunuh dia, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pelakunya. Kamu bisa menebak kekuatan tuannya. Setelah merasakan bahwa klon itu terbunuh, dia akan menemukannya cepat atau lambat. Ketiga putri itu melambaikan tangan mereka, dan 9 orang tua itu mundur, tidak lagi menghadap Liu. Dua ksatria tua saling berhadapan. Hari ini, Xiao Chen dan Dugu Sword Demon kebetulan dipaksa untuk mengambil tindakan, yang di luar dugaan Yin Ying. Ini adalah kabar baik baginya. Siapa yang kamu takuti? Niu Ren menggoyangkan sepasang tanduk besar di langit dan berkata, dewa tertinggi atau Buddha tertinggi yang kamu bicarakan, bukankah itu berarti Raja Singa Emas berkepala 3? 1. Apa yang menakutkan dari singa berambut kuning? Binatang kecil seputih salju itu disiksa hingga berkeping-keping di hutan belantara selatan 3 tahun lalu berani keluar dan membiarkan orang pergi. Tidak ada gunanya, meskipun lelaki gemuk kecil itu melebih-lebihkan tanpa batas, itu harus membuat orang bangun. Ya, apakah binatang seputih salju itu dilahirkan untuk menjadi musuh Buddha tertinggi? Mengapa begitu? Dilahirkan pada waktu yang sama setiap saat. Namun, semua orang juga sangat optimis tentang Xiao Sui. Bagaimana Raja Singa Emas bisa menjadi tak tertahankan seperti yang dikatakan Niu Ren? Sehingga hampir tidak ada yang tahu asal-muasalnya. Kloning sang Buddha tertinggi sangat menakutkan ketika dia masih muda,
dan kekuatan tempurnya sungguh tak terbayangkan. Dan binatang kecil seputih salju itu milik Xiao Chen, bukan milik Xiao Gianshui di masa depan. Santo, izinkan aku bertarung. Seorang ksatria matahari keluar dari kerumunan dan berkata, aku ingin menghukumnya. Di langit, Xiao Chen menjabat tangannya dan membuang kepala singa itu, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, ksatria yang mengenakan baju besi emas, memegang tombak emas, duduk dan menunggangi beruang raksasa bersisik coklat menuju lapangan, sambil berteriak, Xiao Pianshui, aku ingin bertarung denganmu. Kamu bertarung. Petik 2. Raksasa itu beruang itu panjangnya 6 meter dan tingginya lebih dari 3 meter. Keempat cakar beruangnya yang tebal setebal tiang pintu. Tanah berguncang dan mengaum ketika dilindas, dan sisik coklatnya bersinar dengan cahaya dingin. Merupakan tradisi ksatria matahari untuk menggunakan makhluk asing sebagai tunggangan. Manusia meminjam kekuatan binatang, dan binatang meminjam kekuatan manusia. Ksatria berbaju perang emas tidak memakai helm, dan rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin, seperti nyala api emas yang menyala. Ini adalah ksatria matahari yang sangat tampan, matanya sejernih air laut biru, tetapi saat ini dia dipenuhi dengan niat membunuh, menembakkan 2 sinar cahaya yang tajam. Kulitnya putih bersih, seolah diukir dari batu giok, dan terdapat cibiran di sudut mulutnya, yang membuatnya dingin dan sombong, membuatnya terlihat sangat luar biasa. Tombak perang emas di tangannya memiliki panjang 4 meter. Bilah tombak yang tajam bersinar dengan cahaya dingin seperti bilah lebih kuat. Dia memegang tombak perang. Dia menghalangi jalan Xiao Chen dan berteriak, terima hukumannya. Petik 2. Tombak perang emas menembus kehampaan, menyapu cahaya keemasan dan tergeletak di depan Xiao Chen. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen meninggalkan bayangan, dan kekuatan magis dunia 8 fase memungkinkan dia untuk datang dan pergi dengan bebas, melintasi ruang yang ditutupi oleh tombak perang dan memasuki kerumunan. Tidakkah kamu berani menantangku, seorang pengecut? Xiao Chen berhenti, memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak ingin memainkan pertandingan persahabatan yang membosankan denganmu. Menurutku, duel sesungguhnya adalah tentang hidup dan mati. Apakah pertarungan dengan tangan dan kaki masih bertarung? Petik 2. Aku di sini untuk membunuhmu, dan aku akan bertarung denganmu untuk hidup dan mati. Ksatria muda tampan itu mendesak beruang raksasa dengan sisik berkilauan untuk bergerak maju, dan semua orang di sekitarnya mundur. Xiao Chen mundur beberapa langkah, menatapnya dan berkata, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, jangan paksa aku lagi. Jadi dia hanya berpura-pura bahwa masa lalu telah berlalu begitu saja, tetapi sekarang Xiao Chen menyadari bahwa dia memiliki kecenderungan untuk memusuhi Zhao Liner, yang ingin dia hindari. Pria sombong, apakah kamu mengatakan bahwa jika kamu melawanku, aku pasti akan mati? Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan menatapnya dalam diam. Kamu, ksatria tampan itu sedikit marah dan berkata, biarkan fakta membuktikannya. Baru saja, ketujuh tuan dari ksatria mataharimu telah dikalahkan. Aku tidak mengerti mengapa Zhao Liner biarkan kamu terus bertarung. Mendengar Xiao Chen langsung memanggil nama Santo Sekte Matahari. Kilatan dingin melintas di mata ksatria muda itu, dan dia berkata dengan marah, aku baru saja tiba di sini. Oh, jadi kamu adalah yang disebut master ketiga dari Sekte Matahari. Xiao Chen akhirnya menunjukkan sedikit semangat juang. Ribuan orang yang menyaksikan pertarungan di arena pencak silat juga terkejut, dan semua mata tertuju pada ksatria tampan itu. Tidak, dia dengan tegas menyangkal, dan kemudian dia dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata, saya adalah guru ke-9 dari generasi muda Sekte Matahari, Pudel. Generasi muda, yang cukup untuk
K menunjukkan bahwa dia adalah master ke-9 dari Sekte Matahari. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pergi, aku tidak ingin membunuhmu." Sombong. Dua sinar dingin keluar dari mata Xiao Chen. Sekarang identitasnya mungkin terungkap kapan saja, dia tidak memiliki keraguan. Pada awalnya, dia menghindari pertempuran hanya karena dia tidak ingin menyebabkan pembunuhan lagi perilaku pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, ayo pergi temui Dewa Mataharimu." Xiao Chen menyatukan tangannya dan mengeluarkan segel singa tak takut. Raja Singa Emas muncul kembali, dengan tubuh yang benar-benar realistis dilemparkan ke dalam emas, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Mata Raja Singa Emas melebar karena marah, dan dia menerkam ke depan dengan ganas, bertabrakan dengan cahaya yang menyala-nyala yang keluar dari tombak perang emas, menyebabkan gelombang emas melonjak, langit dan bumi dipenuhi dengan vitalitas, dan seluruh seni bela diri arena gemetar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan merasa sangat aneh. Xiao Chen baru saja membunuh tiruan Raja Singa Emas, tapi sekarang dia menggunakan segel singa tak takut untuk menyerang tubuh asli Buddha. Bahkan Xiao Chen sendiri merasa sedikit aneh. Kekuatan magis seperti itu benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak merasa bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Saat dia mempraktikkan kekuatan magis ini, dia merasa jika dia cukup kuat, dia mungkin akan melakukannya bisa memanggil Raja Singa Emas yang asli. Ini harus menjadi semacam kekuatan, posisi. Langit dan bumi mengenali posisinya, atau jika Anda berlatih sampai tingkat tertentu, Anda secara alami akan mendapatkan objek ketuhanan tertinggi. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan di masa depan, Xiao Chen sangat ingin mencoba menahan Raja Singa Emas. Dalam cahaya yang menyilaukan dan suara yang memekakkan telinga, semuanya akhirnya menjadi tenang. Beruang raksasa bersisik itu mundur 10 langkah. Pudel memelototi Xiao Chen dengan tombak perang emasnya, tetapi lengannya bergerak sedikit, seolah-olah dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Lion Cell yang tak kenal takut, yang kuat dan ganas. "Aku akan membunuhmu." Pudel menyerang lagi dengan tombak perang emas. Beruang raksasa itu meraung. Dalam proses menyerang, dia benar-benar melepaskan sihir ilahi, yang mengguncang bumi dan bebatuan berguling dan melonjak ke arah Xiao Chen. Ingin menenggelamkannya, cahaya kuning tanah sangat menyala-nyala, artinya ia adalah kekuatan bumi yang kuat. Ini adalah binatang buas yang kuat yang mengetahui mantra. Tombak perang emas sepanjang 4 meter melesat langsung ke langit dengan cahaya ilahi, dipenuhi dengan niat membunuh. Pudel berteriak, "Bunuh!" Dengan kekuatan magis, matahari yang terik meledak, dan matahari keemasan tampak seperti terik nyata matahari jatuh. Jatuh ke tanah dan pukul Xiao Chen. Bumi dan bebatuan yang bergelombang di sekitarnya benar-benar meleleh, berubah menjadi magma dan terus melonjak menuju Xiao Chen. Tanpa mengelak, vas itu harusnya mengembun. Vas kristal itu digantung di atas kepala Xiao Chen, memancarkan sinar cahaya suci. Dalam sekejap, itu mengalahkan gelombang energi di depan batuan vulkanik. Xiao Chen membuka dunia 8 fase dan melonjak ke langit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menukik ke bawah. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pedang ilahi yang dipadatkan oleh sinar energi muncul di tangannya dan segera jatuh. Pudel mengangkat tombak perangnya untuk menyerang, tetapi dengan dentang, tombak perang emas itu terputus, dan energi pedang dari lightsaber energi mengalir ke tubuh Pudel, menyebabkan dia gemetar hebat dan muntah darah. Beruang raksasa yang didudukinya juga mengeluarkan raungan yang menggemparkan seperti disambar petir, dengan darah mengucur dari mulutnya, tampak lesu. Dan jatuh ke tanah.
Xiao Chen menempelkan pedang energi ke tenggorokan pudel, menatapnya dengan dingin, lalu pergi. Bukan karena budidaya pudel tidak cukup kuat, tetapi Xiao Chen menggunakan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Sama seperti Bao Xi, Chen Hangjin, Chu Xingguang dan lainnya di pertempuran sebelumnya, mereka mencoba menentukan pemenang dan pecundang dalam sekejap, jadi pertempuran itu segera berakhir. Pudel sangat marah. Dikalahkan dengan cara ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia adalah salah satu dari 4 pria tercantik di Ksatria Matahari, dan dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Kemarahan membuatnya kehilangan semua akal sehatnya, dan dia melemparkan tombak perang yang rusak di tangannya ke punggung Xiao Chen, dan cahaya keemasan menembus kehampaan. Pada saat yang sama, beruang raksasa itu menyemburkan sambaran petir dan menyerang punggung Xiao Chen. Xiao Chen berbalik dalam sekejap, 2 cahaya dingin bermekaran di matanya, dia mengulurkan tangan kanannya, meraih tombak yang patah, dan kemudian berteriak dengan keras. Tombak perang emas berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan pecah di udara, dan petir itu runtuh tanpa terlihat. Berjalan kembali dengan acuh tak acuh, tanpa kata-kata, tanpa emosi sama sekali, pedang ilahi terkondensasi di tangannya. Xiao Chen melangkah maju, dengan rambut menari-nari, niat membunuh, dan cahaya pedang yang cemerlang membubung ke langit, dan kemudian jatuh. Darah, puff, berceceran, dan pedang ilahi memotong tuan ke-9 dari Ksatria Matahari dan pria tercantik ke-4 menjadi 2. Beruang raksasa itu juga dipotong menjadi 2 bagian di bagian pinggang. Darah menyembur keluar, mewarnai arena seni bela diri menjadi merah. Mayat itu mengejang dan gemetar. Xiao Chen melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Gelombang pedang Lingqi muncul di belakangnya, dan lingkaran kehancuran muncul dalam sekejap. Mayat yang tersisa di tanah hancur total dan menghilang sepenuhnya. Pencegahan. Kerajaan Sang Agung sedang dalam keadaan gembira, dan kultus matahari sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Sebagai seorang ksatria, sungguh memalukan untuk melakukan serangan diam-diam, dan tidak ada yang bisa membela dia ketika dia dibunuh seperti ini. Melapor kepada orang suci, guru ketiga dari Sekte Matahari kita telah tiba di arena seni bela diri. Xiao Chen mengabaikan ini dan pergi. Anehnya, kultus matahari tidak menghentikannya. Zhao Liner hanya melihat ke belakang sambil berpikir. Pudel sudah mati, aku ingin melawan Xiao Suishui. Master ketiga dari Sekte Matahari memasuki arena seni bela diri, tapi lawannya sudah pergi. Dan pertarungan hari ini telah berakhir di sini. Belum ditentukan kapan perang akan dimulai lagi, namun semua orang tahu jika terjadi lagi pasti akan menjadi pertarungan puncak antara 2 pemain terkuat. Dalam beberapa hari, orang-orang terkuat yang direkrut oleh Kerajaan Sang Agung akan memasuki ibu kota Yin, dan perwakilan terkemuka dari beberapa agama besar juga akan tiba. Pada hari kedua, Xiao Chen hendak pergi dan melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh dewa leluhur klan Chao di Hindu. Tetapi seorang ksatria kultus matahari menghalangi jalannya dan berkata, orang suci itu mengundangmu. Zhao Liner sebenarnya ingin bertanya padanya, dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab, oke. Tidak ada yang menghalanginya di sepanjang jalan. Xiao Chen mengikuti Sun Knight ke taman kerajaan, yang merupakan tempat tinggal yang disediakan oleh Kerajaan Sang untuk ksatria matahari. Di sebuah istana, Zhao Liner berdiri membelakangi Xiao Chen, melambaikan tangannya untuk meminta semua orang pergi. Lalu dia berbalik, senyuman muncul di wajahnya yang menawan, dan berkata, Xiao Chen. Bab 248 Xiao Chen vs Orang Suci. Istana-istana di taman kerajaan ini sangat indah dengan balok-balok berukir dan bangunan-bangunan yang dicat, dan danau, mata air, paviliun, platform, aula, hutan, koridor,
jembatan dan paviliun semuanya berkumpul bersama, dan pemandangannya indah dan megah. Di istana, Zhao Lin, berpakaian putih dan bersalju, menonjol seperti bulan cerah, dengan senyuman di wajahnya, menatap Xiao Chen dengan tenang. Xiao Chen menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya dengan bingung, "Gadis suci, apa yang kamu bicarakan?" Zhao Liner melangkah maju, gaun putih sepanjang lantai meluncur dengan lembut di tanah batu giok, seperti sabuk salju yang bergerak, dengan pingsan tersenyum di wajahnya yang tiada taraf. Dia berkata, "Aku memanggilmu dengan nama aslimu, tidakkah kamu mengerti?" "Aku tidak mengerti." Jika aku mendengarnya dengan benar, orang suci itu memanggil Xiao Chen, kan? Telah berduel dengannya dan melihat penampilan aslinya. Penampilan kami tampaknya sangat berbeda. Yang mulia, orang suci, seharusnya tidak mengakui kesalahan Anda. Apakah Yang Mulia sangat merindukan Xiao Chen? Kehormatan untuk dirawat oleh orang suci dari Sekte Matahari. Itu membuatku merasa seperti berada di angin musim semi. Xiao Chen sangat tenang, dengan senyum menggoda. Dia tidak akan mengakui identitasnya dengan mudah. Mungkin pihak lain hanya mencurigakan. Zhao Liner mendengus pelan, mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia dulunya adalah dewi kerajaan di dunia manusia, dan sekarang dia adalah orang suci dari kultus matahari di alam abadi ini di saat-saat biasa, tetapi dia tidak marah, dan dia tampak tersenyum. Berkata, "Kamu benar-benar berhati-hati, tetapi kamu telah mengungkap banyak kekurangan. Saya pikir itu bukan hanya saya. Sejak kamu muncul sebagai Xiao Sishui, banyak orang sudah mencurigainya. Tentu saja, saya tidak meragukannya. Saya yakin, saya tahu Anda adalah Xiao Chen. Baiklah, Yang Mulia Nyonya Suci, Anda sebaiknya memperlakukan saya seperti Xiao Chen. Saya senang bergaul dengan Anda sebagai orang yang menempati posisi yang sangat penting di hati Anda. Oh, harus dikatakan bahwa itu adalah percakapan." Menggunakan serangan daripada pertahanan, senyuman Xiao Chen membuat Zhao Liner merasa menjijikkan. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mengumpulkan rambut panjangnya yang hitam dan berkilau, dan tiba-tiba berbalik, dengan rambutnya yang jernih dan bersinar. Dia menatap Xiao Chen sejenak dan berkata, "Xiao Chen, jika kamu berani berbicara denganku seperti ini, apakah kamu tidak takut akan sulit untuk keluar dari aula ini?" Xiao Chen merentangkan tangannya dan berkata, "Kamu harus memperlakukanku seperti Xiao Chen. Tidak ada cara lain. Jika orang suci itu menyukai Xiao Chen dan menyimpannya saya akan dengan senang hati bekerja sama." Pada titik ini, dia mengambil 2 langkah ke depan dengan sangat agresif dan memandang Zhao Liner kurang dari 1 kaki jauhnya. Tercium wanginya yang manis, yaitu wangi badan perawan, bukan wangi yang vulgar. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baunya enak sekali. Selain berdarah dingin dan penuh kebencian, kamu juga sangat vulgar, Zhao Liner mendengus dingin, tapi dia tidak bergeming sama sekali, matanya sangat jernih. "Gadis suci, apa yang kamu bicarakan?" Xiao Chen menunjuk ke pot ouran dengan kelopak kristal yang mekar di kios bunga di dekatnya, dan berkata, "Tidakkah menurutmu pot ouran ini menyegarkan? Benar-benar harum." Saat dia mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baunya enak sekali." Sepertinya dia tidak menghirup aroma bunga. Zhao Liner akhirnya terpaksa mundur 2 langkah, dan berkata, "Xiao Chen, jika kamu terus bertingkah seperti ini, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Itu tidak berarti apa-apa. Aku memang sudah mengenalimu. Sangat sulit untuk mengubah karakter dan kebiasaan seseorang, apalagi sejak itu saya adalah orang suci dari kultus matahari. Kekuatan magis saya adalah pengamatan terhadap dewa,
dan saya dapat melihat sifat asli Anda dengan jelas. Tetapi karena Anda tidak mau mengakuinya sekarang, saya tidak akan memaksa Anda, jadi aku akan memanggilmu Xiao Shui saja. Terserah kamu. Xiao Chen duduk di sebelah meja teh kayu cendana merah antik dengan ekspresi acuh tak acuh. Minum saja dari cangkir teh. Itu milikku. Zhao Liner memelototinya. Bagaimana aku tahu itu milikmu? Kupikir kamu sudah menyeduhnya untukku sebelumnya. Ketika para tamu datang, apakah kamu belum siap? Tapi untungnya bukan itu yang diminum para ksatria itu. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Mei aku bertanya, Roh Kudus. Ada apa denganku? Tidak ada yang lain, hanya mengenang masa lalu. Kamu dan aku sama-sama berasal dari dunia manusia, jadi kita harus saling mendukung." Zhao Liner duduk sisi lain dari meja kopi kayu cendana merah, rok putihnya yang seperti salju tergantung ke tanah. Lekuk tubuh yang kabur terlihat jelas, dan postur anggun dan anggunnya luar biasa dan cerah. Saling mendukung. Xiao Chen pernah mengatakan hal yang sama di Pulau Naga, namun hampir dibunuh oleh Zhao Liner. Meskipun Yin Lanuo turun tangan dan membuat keduanya menghentikan permusuhan dan kebencian mereka, Xiao Chen masih merasa aneh saat mendengar perkataan Zhao Liner. Aku ingin saling mendukung sampai tua bersama orang suci. Hehe, aku hanya tidak tahu kalau Sekte Matahari tidak mengizinkan orang suci menikah. Xiao Chen masih terlihat cuek dan ambigu, menolak mengakui identitasnya. Zhao Liner tidak marah, dia mengangkat alisnya dan menatapnya dengan provokatif. Apakah kamu berani menikah? Jika kamu tidak takut dengan pengejaran ksatria matahari, datang dan cobalah. Jika kamu tidak takut dengan percobaan penghancuran beberapa uskup agung terhadap Anda, datang dan cobalah. Jika Anda tidak takut dengan murka paus dan membunuh Anda secara fisik dan mental, mengapa Anda tidak mencobanya? Giok dan Zhao Liner sangat cantik, tetapi saat ini dia memandang Xiao Chen dengan provokatif dan mencibir. Jadi, apakah kamu masih berani mencoba? Jangan main-main denganku, berdiri dan mendekati Zhao Liner. Jarak antara hidungnya dan hidungnya hanya 1 sentimeter. Dia berkata dengan serius, dia pria yang berbahaya. Dia masih seorang wanita. Dia mendorong Xiao Chen menjauh dan berkata, berbahaya. Aku tidak merasakannya. Kamu bahkan tidak rentan di depan Sekte Matahari. Bahkan bayi pun tidak. Haha. Dia terkekeh dan berkata dengan mengejek, tunggu sampai paus memperhatikanmu, lalu jangan terlalu memikirkannya. Xiao Chen duduk kembali dan minum teh dengan bosan. Saya datang kepada Anda terutama untuk mengenang masa lalu. Saya harap Anda tidak membantu Yin Ying lagi. Mengapa tidak datang dan membantu saya? Meskipun kami memiliki banyak ketidaknyamanan di masa lalu, saya telah menemukan jawabannya. Itu semua dendam di dunia. Kami sekarang setelah Anda tiba di dunia abadi, biarkan masa lalu berlalu begitu saja. Inilah yang ingin dilihat Sister Lanuo. Petik 2. Tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Siapapun yang memiliki mata yang tajam pasti akan melihatnya mencurigakan. Zhao Liner melihatnya. Dia berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda beberapa berita menarik. Sekte Matahari memiliki harta karun yang disebut akhir dunia, yang dapat menembus ruang angkasa dan menempuh jarak ribuan mil jarak menjadi satu langkah. Dari dunia keabadian ke dunia manusia, Anda adalah penguasa alam keabadian. Kami tidak berani mencoba, tetapi selama kami memiliki harta ini, tidak akan ada bahaya lagi, dan kami bisa kembali ke dunia. Inilah alasan utama mengapa aku datang kepadamu. Kita berasal dari tempat yang sama, dan menurutku kita pasti mempunyai hal yang sama. Rindu kampung halaman.
Mari kita temukan harta karun itu bersama-sama. Kem. Balik ke kampung halamanmu. Ini adalah tujuan yang diperjuangkan Xiao Chen, dan itu adalah sumber motivasi baginya untuk memaksakan dirinya untuk terus berlatih keras. Tiba-tiba dia mendengar bahwa ada jalan pintas seperti itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Bisakah orang tuanya dan mantan pacarnya melakukannya lagi? Saya tidak tahu bagaimana Zhao Liner menjadi orang suci dari agama matahari, tapi mungkin dia bekerja keras untuk naik ke posisi orang suci untuk tujuan ini, bukan? Meskipun Xiao Chen menyembunyikannya dengan baik, Zhao Liner masih melihat sedikit perubahan di wajahnya. Mata indahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dia berkata dengan marah, "Ini benar-benar kamu, bajingan. Dewa tua ada di sini, dan kamu telah berpura-pura sampai sekarang." Si cantik yang menakjubkan mengertakkan giginya dan berkata dengan getir, Xiao Chen, kamu sangat beruntung. Kamu tidak mati 3 tahun lalu, tetapi kultivasimu telah maju ke titik ini." Xiao Chen tiba-tiba mengerti dan diam-diam mengutuk, "Brengsek. Saya tertipu oleh wanita ini. Ternyata dia sedang mengujinya. Zhao Xiaoniu, beraninya kamu menipuku." Xiao Chen sangat marah. Zhao Liner juga sangat marah dan berkata secara provokatif, "Apa, kamu menggigitku? Aku baru saja berbohong kepadamu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu bajingan yang penuh kebencian, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa memasuki dunia ini? Keabadian, jauh dari keluarga dan teman-temanku. Setiap hari aku memikirkan betapa hebatnya jika aku menangkapmu dan menginjakmu beberapa kali setiap hari untuk menghilangkan kebencianku." Zhao Xiaoniu. Xiao Chen berdiri dengan penuh semangat. "Kamu bajingan yang penuh kebencian." Zhao Liner juga berdiri. Dia dulunya adalah seorang putri, tapi sekarang dia adalah seorang suci. Kata, gadis kecil, tidak pernah ada hubungannya dengan dia Chen dan memasuki dunia abadi, dan sekarang dia memanggilnya demikian, yang membuat Zhao Liner ingin menginjak wajah penuh kebencian itu. Keduanya saling menatap dengan marah. Tiba-tiba, Xiao Chen tertawa, dan kemudian duduk kembali di kursinya dengan mudah. Zhao Liner mungkin tidak ingin bertengkar dengannya, kalau tidak, bagaimana dia berani bertemu dengannya sendirian? "Zhao Xiaoniu, apakah kamu hanya ingin menipuku agar datang ke sini untuk memastikan identitasmu?" Melihat Xiao Chen tiba-tiba menjadi santai dan rileks, tidak lagi marah, dan berubah menjadi tatapan acuh tak acuh, Zhao Liner mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi apa, aku hanya ingin menipumu dan menangkapmu. Aku akan menempatkanmu di tangga di depan pintu dan menginjakmu beberapa kali setiap kali kamu masuk dan keluar." Xiao Chen tertawa jahat dan berkata, "Tetapi ada beberapa. Ini sangat sulit. Kamu telah mengalahkan semua orang, tetapi sekarang kamu dalam masalah." Zhao Liner memandangnya dengan jijik dan berkata, "Ada Sun Knights menjagamu di luar, membuatmu sulit untuk melarikan diri. Apakah kamu berani melawanku? Bersamamu." "Senang melihatnya. Saya adalah orang yang menerima kelemahan daripada paksaan, tindakan seperti kilat." Zhao Liner berubah warna dan ingin berteriak, tapi dia menahannya. Cahaya warna-warni di jari giok rampingnya tiba-tiba muncul, dan dia mulai bertarung dengan Xiao Chen. Keduanya menggunakan gerakan kecil untuk menyerang dengan cepat, dan kekuatan mereka dikendalikan dengan tepat, tanpa merusak meja, kursi, dan perangkat teh apapun. Meskipun Zhao Liner sangat percaya diri dalam 4 tahun latihannya, dia tahu setelah bertemu Xiao Chen bahwa masih ada celah. Xiao Chen memadatkan segel singa tak takut, segel Raja Fudoming, dan segel Aquarius sempurna ke telapak tangannya. Meskipun tidak akan ada fluktuasi energi mengerikan yang keluar,
kekuatannya tidak berkurang banyak. Setelah bertarung sejenak, Zhao Liner terpaksa mundur ke sudut. Kemudian, dengan sinar cahaya, tangan besar berbentuk cakar naga meraih Zhao Liner, dan ke arah lengannya, Xiao Chen memeluk pohon willow seperti pinggang kecil yang cantik. Lepaskan, jangan lepaskan. Zhao Liner ingin menyerang Xiao Chen, tetapi kekuatan suci datang dari pinggangnya, yang segera membuat tubuhnya mati rasa dan membuatnya sulit untuk melawan. Aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya. Kenapa? Xiao Chen memegang erat Zhao Liner seolah-olah dia sedang memberikan piala khusus, tanpa niat untuk melepaskannya. Sikap ini membuat Zhao Liner ingin menggigit telinganya karena malu dan marah. Jika kamu berani menghujat orang suci dari kultus matahari, para ksatria di luar akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku akan memanggil seseorang. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen tidak hanya tidak takut, tapi dia memeluknya dengan berani dan duduk di kursi. Setengah dari mereka tubuh mereka saling bersentuhan, dan mereka merasakan aroma lembut. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu panggil saja mereka masuk. Kamu, aku akan membunuhmu. Ingin menjauh dan menyingkirkan Xiao. Saat itu sudah pagi, tetapi aku sangat lemah sehingga aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Xiao Chen dengan lembut mengumpulkan rambutnya yang berantakan, lalu meniup lembut ke telinganya dan berkata, "Oke, jika kamu ingin membunuhku, biarkan kesatriamu masuk, lakukan padaku, biarkan mereka melihat seperti apa rupa orang suci yang suci dan lugu dalam pelukan orang berbahaya." Kamu, berteriak. Kamu bajingan. Zhao Liner sangat marah, bukan pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Sangat marah, mengapa kamu mencoba merekrut ini kawan? Lebih baik bunuh saja dia. Xiao Chen tahu bahwa itu sudah cukup dan menyerah ketika dia merasa baik. Jika dia terus bersikap kasar dan memaksa, mungkin Zhao Liner akan benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia percaya bahwa Zhao Liner tidak akan jatuh, jika tidak, dia tidak akan bertemu dengannya sendirian. Haha, tolong bangun, yang mulia gadis suci. Zhao Liner segera berdiri, segera mengatur pakaiannya, mundur ke pintu, dan kemudian berteriak, "Kemarilah." Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok muncul di aula, termasuk dua lelaki tua, karena semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya Xiao Sishui. Kecuali agama terkuat di antara generasi muda, orang lain mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ada apa dengan orang suci itu? Para ksatria muda sangat antusias, apalagi saat menghadapi orang suci yang begitu menawan dengan kecantikan yang luar biasa, mereka ingin lebih menunjukkan kehebatannya. Xiao Chen sudah dikepung. Dua ksatria tua menatapnya dari luar kerumunan tanpa bergerak. Selusin ksatria muda, semuanya mengenakan baju perang emas, memegang pedang dewa emas dan tombak perang, mengarahkan ujung tajam mereka ke arah Xiao Chen pagi. Xiao Chen tidak takut, yang dia waspadai hanyalah dua ksatria tua. Dia percaya bahwa jika dunia 8 fase terbuka, dia bisa melarikan diri. Apakah orang suci itu akan menangkapnya atau membunuhnya? Para ksatria muda sudah tidak asing lagi dengan Xiao Chen. Zheng Jin melihatnya membunuh tiruan sang Buddha dengan matanya sendiri, dan juga membunuh pudel dan teman-temannya dalam waktu singkat gunung. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Zhao Liner tidak marah. Identitasnya menentukan karakter arogannya. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya, baik di dunia manusia atau di dunia abadi. Tidak hanya membuatnya meninggalkan orang tuanya, kerabatnya berani memperlakukannya seperti ini, yang membuatnya gila. Namun, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Meskipun dia mengertakkan gigi dengan kebencian, dia tidak menunjukkannya. Dia menahan amarahnya dan melambaikan tangannya dengan lembut, berkata, "Kembali."
Para ksatria tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata bahwa dia keluar terlebih dahulu. Lebih dari selusin ksatria muda saling memandang dengan curiga, dan akhirnya membungkuk dan pergi. Tentu saja, mereka tidak lupa menatap tajam ke arah Xiao Chen, mengancam dan memperingatkan. Sekarang, aku percaya pada ketulusanmu, dan menurutku kamu tidak akan menggunakan kekuatan di tanganmu untuk berurusan denganku untuk saat ini. Xiao Chen duduk dan berkata dengan tulus, mari kita bicara tentang bagaimana bekerja sama. Perubahan sebelum dan sesudah itu sangat cepat sehingga Zhao Liner menjadi linglung, tetapi dia segera menyadari bahwa bajingan ini bertindak seperti ini hanya karena dia takut dia mendapat serangan suasana untuk sementara waktu. Mengikuti nasihat Lan Nuo, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Xiao Chen sekarang, tapi bukan berarti tidak ada permusuhan di hatinya, terutama setelah apa yang terjadi barusan. Ada keheningan di ruangan itu untuk waktu yang singkat, pikir Zhao Liner. Ternyata Xiao Sui benar-benar Xiao Chen, dan dia sedang mencerna berita tersebut. Dengan cara ini, Xiao Chen telah mengalami transformasi kualitatif saat itu, dan dia bukan lagi kultivator lemah yang bersembunyi di mana-mana di Pulau Naga di masa lalu. Kini, ia sepertinya sudah masuk dalam jajaran tuan muda terkuat di dunia, dan mungkin tak jauh berbeda dengan tuan muda terkuat di beberapa agama besar. Potensinya sangat besar. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia memiliki binatang kecil ajaib yang pernah mengalahkan sang Buddha tertinggi. Ketika menghilang, ia berada pada level yang sama dengan Lao Su dan Buddha. Dan sekarang, binatang kecil seputih salju itu kembali. Zhao Liner harus menghela nafas, Xiao Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah mengembangkan dunia 8 fase dan memiliki binatang seputih salju yang menentang surga. Jika ada kekuatan besar yang mengetahui identitas aslinya, kecuali Zongtuhu keluarga, mereka pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memenangkannya. Semakin dia memikirkannya, Zhao Liner semakin terkejut. Orang di depannya bukan lagi Wu Xiaomeng. Jika berita itu bocor secara tidak sengaja, dia mungkin ditangkap oleh orang lain dan dibesarkan. Setelah berpikir lama, Zhao Liner ragu-ragu untuk maju dan berkata, biarkan aku menginjakmu, dan semua yang kita miliki di masa lalu akan musnah. Mengapa? Lebih baik berpelukan saja, keluar. Ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya menemukan bahwa pihak lain sepertinya mengertakkan gigi lagi. Kamu anak desa, Xiao Chen tersenyum, tidak mau berdebat dengannya, dan bertanya, apakah harta yang kamu sebutkan itu nyata? Tentu saja, memang ada, akhir dunia, tapi sudah lama hilang waktu yang lalu. Petik 2. Bukankah ini sama dengan tidak ada apa-apa? Xiao Chen merasa harapannya hancur. Saya tahu petunjuknya, jadi saya menemukan Anda. Di mana? Zhao Liner meliriknya dan berkata, kita perlu mempertimbangkan jangka panjang. Saat saya membutuhkan bantuan Anda, saya akan menemukan Anda. Saya harap Anda bisa datang dan bantu. Saya tidak ingin membantu Yin Ying lagi. Pada saat ini, langkah kaki datang dari luar aula, dan suara seorang pemuda terdengar, tolong temui yang mulia orang suci. Zhao Liner berbalik dan menatap tajam ke arah Xiao Chen, lalu dia berseru, masuk. Seorang kesatria tampan, memegang helm emas di tangannya dan pedang emas di punggungnya, melangkah masuk dan berkata, saya mendengar bahwa orang suci itu ketakutan, sekarang, jadi aku datang ke sini untuk melindunginya. Terima kasih, Ksatria Yuli, tidak apa, itu hanya kesalahpahaman. Dapat dilihat bahwa Zhao Liner sangat sopan padanya, dia pasti orang yang luar biasa. Oke, ksatria tampan dan perkasa itu memberi hormat dan hendak mundur. Tetapi ketika dia berbalik,
dia melihat Xiao Chen sedang bermain dengan anting-anting. Yulai sepertinya dipukul, tubuhnya gemetar, dia menarik napas dalam-dalam dan mundur. Zhao Liner menoleh ke belakang dan menjadi sangat marah. Dia berharap dia bisa meninggalkan beberapa sidik jari giok di wajah Xiao Chen. N berkata dengan marah, "Kamu bajingan." Petik 2. Aku mengambilnya di tanah. Siapa yang menyuruhmu membuang barang-barang itu? Omong kosong, kamu pasti mengambilnya secara diam-diam sekarang. Kalian akan menghancurkan 9 suku. Petik 2. Ketika semuanya sudah tenang, Xiao Chen bertanya, siapa orang itu? Kultivasinya tampaknya tak terduga. Tentu saja, dia adalah guru ketiga dari generasi muda Sekte Matahari, dan adik dari orang terkuat. Petik 2. Oh, dia memang sangat kuat, lihat. Tingkat budidaya master tertinggi di Sekte Matahari tidak terbayangkan. Situasi berbahaya. Saya pikir banyak orang meragukan identitas Anda. Saya mendapat laporan rahasia bahwa orang-orang dari keluarga Hu datang ke sini. Anda sebaiknya berhati-hati. Dia memandang Xiao Chen dengan curiga dan berkata, yang dari keluarga Hu memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi dia telah menderita penyakit aneh selama 10 tahun. Mungkinkah Anda benar-benar membunuh harimau kuat yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kami kebetulan lewat di sana malam itu dari seorang ksatria tua dari kultus matahari. Ada aura yang ditinggalkan oleh pemuda itu. Aku membunuhnya. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Apa? Kamu membunuh seorang demigod? Zhao Liner sangat terkejut dan harus mengevaluasi kembali potensi Xiao Chen. Jika ini masalahnya, dia mungkin orang terkuat yang dilatih oleh beberapa agama besar menggunakan metode rahasia. Itu belum tentu merupakan kekalahan. Ya, demi alasan keamanan, Xiao Chen tidak ingin memberitahu Dugu Sword Demon dan Niu Ren. Xiao Chen, segera sembunyikan dirimu dan mundur dari Yindu agar tidak diracuni oleh orang lain. Meskipun ada kekhawatiran dalam mengatakan ini, yang paling penting adalah dia tidak ingin Xiao Chen direkrut oleh orang lain untuk dengan tegas memanfaatkan potensi tersebut. Seorang master, dan yang lebih penting, menguasai Xiao Chen setara dengan menguasai binatang seputih salju yang bisa dikatakan menantang surga. Hehe, Xiao Chen mencibir dan berkata, aku khawatir banyak orang sudah menebak kenapa aku melarikan diri. Aku bukan lagi Xiao Chen seperti 3 tahun lalu. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa berhenti saya. Saya juga ingin menyaksikan para penguasa dari beberapa agama besar bertarung, dan melihat betapa kuatnya generasi muda kerajaan Sang Besar. Saya bahkan ingin mencari kesempatan lain untuk membunuh beberapa harimau orang. Sudah waktunya identitasmu terungkap. Kalian, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kamu akan membuat keributan besar, atau pertengkaran besar. Bab 249 lupa. Sulit untuk mengubah kepribadian seseorang kecuali jika terus-menerus diukir dan dipoles, dan disesuaikan dalam jangka waktu yang lama, namun pengaruhnya minimal. Meskipun Xiao Chen mengubah penampilan fisiknya, mengubah temperamennya, dan menunjukkan keterampilan sihir baru dan kekuatan supernatural, nama belakangnya tidak pernah berubah. Dia adalah orang kuat yang tidak dapat dikendalikan atau ditekan. Menjebaknya, ada sesuatu di tulangnya yang bahkan kematian tidak bisa mengubahnya. Keluar dari tanah suci dan ingin merasakan segala macam kehidupan, dia sudah cukup lama tinggal di Yindu dan merasa sudah waktunya untuk berpindah tempat. Identitasnya akan terungkap. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan bertengkar hebat dengan lawannya. Xiao Chen, aku menyarankanmu untuk meninggalkan Yindu sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu dan akan terlambat untuk menyesalinya.
Zhao Liner tidak ingin Xiao Chen tinggal di sini lagi adalah, dia tahu bahwa dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak ingin melihat Xiao Chen menjadi fokus kota Yin, dia juga tidak ingin dia tertarik oleh kekuatan besar lainnya atas nasihatnya. Mundurlah dengan tenang, lalu bimbing dia ke suatu arah, sehingga dia dapat dengan kuat memahami master ini dengan potensi yang tidak terbatas. Tidak mungkin. Xiao Chen hanya punya 3 kata untuk menolak lamaran Zhao Liner. Zhao Liner menatapnya dengan merendahkan, terlihat agak kuat, tetapi kemudian dia menyingkirkan aura dominannya dan bertindak dengan sangat tulus, berkata, "Kamu terlalu sombong, kamu pikir kamu ini siapa, mampu bersaing dengan para dewa, atau bahkan punya sesuatu yang lebih kuat. Apakah Anda ingin keluarga Tuan Hu bersaing? Demi kebaikan Anda sendiri, Anda harus melarikan diri sesegera mungkin. Saya akan mengatur jalan keluar untuk Anda. Anda dapat menggunakan uang dan keindahan sesuka Anda. Hasilnya bisa ditebak." Xiao Chen tidak setuju, tapi dia benar. Bagaimana Zhao Liner menjadi orang suci penuh dengan rasa ingin tahu. Berbicara tentang ini, Zhao Liner merasa sangat dalam. Dia pernah menjadi dewi kerajaan di dunia manusia, tetapi di dunia keabadian dia harus bersaing dengan wanita bangsawan lainnya dan bahkan wanita dari kalangan biasa, yang membuatnya sangat memahami pentingnya kekuasaan. Ada banyak alasan atas kemenangan terakhirnya. Pertama-tama, penampilan pribadi dan temperamennya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia pernah menjadi wanita tercantik di dunia. Bahkan di dunia keabadian yang luas, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Alasan penting lainnya adalah dia memiliki binatang suci unicorn kecil yang murni, dan menurut pemeriksaan pribadi oleh beberapa pendeta tua dari agama matahari, ditemukan bahwa binatang suci unicorn kecil itu sebenarnya adalah tunggangan dari orang suci matahari yang legendaris, putri dari Dewa Matahari yang Maha Esa. Garis keturunan generasi mendatang adalah simbol cahaya dan kesucian. Hanya ada 3 unicorn suci dari garis keturunan ini di seluruh benua, dan mereka semua sudah tua. Saya tidak menyangka binatang suci unicorn sebesar itu akan kembali dari Pulau Naga. Ini adalah kejutan besar bagi kultus Matahari Injil dapat dipromosikan secara luas, dan orang suci matahari akan kembali ke bumi. Dewa Matahari memperhatikan umatnya, ini adalah kesempatan langka untuk memperluas agamanya. Kemunculan binatang suci bertanduk kecil ini telah membuat iri agama-agama besar lainnya sejak lama, karena setiap kali orang dan hal-hal yang berkaitan dengan dewa tertinggi berbagai agama muncul di dunia, akan sangat meningkatkan reputasi agama ini, membuat orang-orang kekuatan agama ini meningkat pesat. Tentu saja, keberhasilan Zhao Liner menjadi orang suci juga erat kaitannya dengan kedua orang ini. Salah satunya adalah Lan Nuo. Potensinya yang tak terbatas bahkan mengejutkan Paus Sekte Matahari, yang dengan sungguh-sungguh menerimanya sebagai pemimpin tertinggi sekte tersebut. Mampu berpindah dari kehampaan dunia manusia, yang sangat kekurangan energi spiritual, ke dunia abadi dalam waktu sesingkat mungkin, bakat Lan Nuo bisa dikatakan tak tertandingi sepanjang zaman. Mereka yang memasuki alam abadi dalam sejarah umumnya beberapa tahun lebih tua darinya, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka semua menjadi tokoh paling menonjol dalam mendirikan sekte di benua abadi. Bagaimana mungkin Lan Nuo tidak dianggap serius? Wanita yang dilindunginya tentu saja akan membuat Paus mempertimbangkannya. Orang lainnya adalah manusia pohon yang datang ke daratan dari Pulau Naga. Ketika dia berada di Pulau Naga, dia melepaskan tubuh pohonnya dan menjadi seorang kultivator berambut hijau dengan daging dan darah. Dia telah tinggal di Pulau Naga selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan butuh waktu beberapa tahun baginya untuk berubah menjadi seorang pengkhianat. Kemudian, dia mendapatkan hati psikis dan berlatih selama lebih dari 10.000 tahun di Pulau Naga,
tingkat budidayanya sudah lama tidak terbayangkan. Meski begitu, dia juga mengolah tubuh dewa daging dan darah di Pulau Naga. Ya, itu adalah tubuh dewa. Setelah melarikan diri dari Pulau Naga, dia datang ke benua panjang umur, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Kultivasinya begitu cepat sehingga dia terus menerobos. Bahkan paus dari Sekte Matahari tidak berani meremehkannya, memikirkan masa depannya tidak terbatas. Ketika dia berada di Pulau Naga, Zhao Liner berteman dengan manusia pohon dewa di lembah manusia pohon, dan ketika dia datang ke benua panjang umur, dia secara alami dirawat olehnya. Pada awalnya, satu-satunya faktor yang membatasi Zhao Liner untuk menjadi orang suci adalah karena dia bukan orang Barat. Namun, karena aliansi keagamaan Romawi akan menggunakan pasukan untuk melawan kerajaan Vatikan dan ingin ajaran tersebut menyebar ke arah timur, beberapa orang dengan berani menyarankan bahwa mungkin agama tertentu dapat menjadikan seorang wanita dari kelompok etnis timur menjadi orang suci yang mewujudkan ras kesetaraan, yang mungkin mempunyai dampak yang tidak diharapkan. Dengan cara ini, identitas klan Dongfang menjadi faktor yang menguntungkan bagi Zhao Liner untuk berhasil naik ke posisi orang suci. Kerajaan Brahma memiliki banyak ras, kebanyakan ras campuran. Sekte Matahari menyatakan kepada dunia luar bahwa cahaya Dewa Matahari bersinar di seluruh dunia, dan umat Dewa Matahari ada di seluruh dunia. Tidak peduli ras atau dimanapun, Dewa Matahari memperlakukan semua orang secara setara. Karena hal di atas faktor, Zhao Liner secara alami menonjol di antara kerumunan dan menjadi generasi baru dari Sekte Matahari. Lan Nuo, bagaimana kabarnya? Zhao Liner menatap Xiao Chen dan berkata, kalian, saudari Lan Nuo sangat baik. Pada tahun pertama setelah tiba di daratan, dia langsung menerobos daratan, alam nirwana ke alam keabadian. Xiao Chen tahu bahwa Lan Nuo memiliki kualifikasi yang sangat baik, jadi tidak mengejutkannya bahwa dia memiliki kecepatan yang begitu mengerikan. Kapan saya bisa mencapai puncak-puncak keabadian? Melihat dia berbicara pada dirinya sendiri seperti ini, Zhao Liner yang cantik mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan lupa, Sister Lan Nuo menerobos kehampaan dan datang ke dunia keabadian sendirian, tidak seperti Anda di manakah dunia manusia bagi penumpang gelap seperti saya. Dengan sangat kekurangan energi spiritual, tidak mungkin lagi bagi para praktisi untuk mencapai kondisi nirwana. Saudari Lan Nuo melakukannya dalam keadaan yang sulit seperti itu keajaiban dalam dirinya sendiri. Tidak peduli prestasi apa yang dia raih di masa depan, jangan kaget. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena kecepatan kultivasinya sudah cukup cepat di kalangan generasi muda. Dia mengeluh lagi, dia akan tersambar petir. Ia memang seorang jenius dalam kultivasi. Setidaknya sejauh ini, di antara orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, sangat sedikit orang yang dapat menandinginya dalam hal kecepatan kultivasi. Hanya Lan Nuo, si jenius di antara para jenius, dan King King, gadis pintar yang tidak bisa membiarkannya melihat, memasuki negara lebih cepat darinya. Di mana Lan Nuo? Kamu akhirnya memiliki hati nurani. Setelah Sister Lan Nuo mendengar tentang kecelakaanmu di kota Tiandi, dia diam-diam melakukan perjalanan ke hutan belantara selatan. Sayangnya, kamu sudah menghilang saat itu, kamu pasti sudah berada di sana sejak lama. Jadilah seorang ksatria di bawahku. Tidak peduli bagaimana Zhao Liner berubah, kesombongan superiornya tidak akan pernah hilang. Ini terkait dengan latar belakang dan pengalamannya. Xiao Chen sangat tidak senang, tapi dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Haha, apakah Yin Ying tahu sesuatu tentang Sister Lan Nuo? Tapi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan saya? Berperilaku baik, mari bekerja sama untuk menemukan harta karun,
akhir dunia begitu dekat, lalu cari Sister Lanuo. Petik 2. Zhao Liner perhitungan baru dimulai lagi. Meskipun Xiao Chen samar-samar menebaknya, dia hanya tersenyum. Tanpa menanyakan kabar lagi tentang Lanuo, Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia percaya pada kekuatannya sendiri dan terlebih lagi pada potensinya. Berjalan keluar dari taman kerajaan, Xiao Chen memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana membuat jalur kultivasinya mulus dan luas jangkauannya. Dengan usaha yang sama, prestasi para kultivator berbeda-beda. Alasan utamanya adalah karena masalah pondasi dan bakat pribadi. Jika ingin meningkatkan potensi bakatnya, mungkin hanya ada satu kesempatan, yaitu nirwana. Transformasi, pengetahuan, penguasaan langit, nirwana, dan keabadian adalah 5 alam yang terkenal di dunia. Nirwana, seperti namanya, berarti bagi praktisi, segala sesuatu di masa lalu akan dihapuskan, memungkinkan praktisi menjalani kelahiran kembali yang penting dan mencapai titik tertinggi baru. Tentu saja sebagian besar orang akan gagal dan mati. Nirwana adalah peluang paling penting dalam hidup ini bagi semua praktisi. Jika nirwana berhasil, bakat dan tulang beberapa orang akan mengalami transformasi kualitatif, dan mereka mungkin mencapai titik awal baru yang tidak terbayangkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk memikirkannya sekarang. Dia belum memasuki alam Yukong, yang disebut alam setengah dewa. Ketika dia kembali ke penginapan tempat dia menginap, bocah gendut Niu Ren telah menunggunya. Xiao Chen ingin tertawa setiap kali dia melihat bocah gendut itu. Pria ini sebenarnya sangat tampan, tetapi wajahnya terlalu berdaging dan perutnya agak umum, yang membuatnya kehilangan semua ketampanannya dan memberinya perasaan naif. Xiao Chen, aku sudah lama menunggumu. Ayo, kita pergi ke istana Chenyuloyan untuk menemui saudari Liu Ruyan. Aku sudah lama berada di Yindu dan aku hanya mengunjunginya sekali. Alis pria kecil gemuk itu berseri-seri dan matanya bersinar. Identitasku sekarang sangat sensitif, dan banyak orang yang meragukannya. Kalau aku begini, aku khawatir akan menimbulkan masalah baginya. Bahwa kamu tidak ingin pergi. Jika kamu ingin pergi, tidak apa-apa untuk menyelinap masuk secara diam-diam, kan? Hehe, pria gemuk kecil itu tertawa dan berkata, apakah kamu tidak menyukai Suster Liu? Ahem. Saya tidak memiliki standar setinggi itu, selama dia wanita cantik, saya akan menyukai semuanya, bagaimana kalau saya memeriksanya untuk Anda? Pria gemuk kecil itu tampak jujur dan jujur di luar, tetapi dia kata-katanya sangat berbeda, yang membuat Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Pria kecil gendut itu menyemangati lagi. Lupakan saja, pergilah sendiri. Xiao Chen mengambil cangkir tehnya, menyesap tehnya, dan berkata, tanyakan. Padanya apakah dia membutuhkan bantuan? Untuk membantu. Hei, kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri? Pria gemuk kecil itu mengelilingi Xiao Chen 2 kali di ruangan itu dan berkata, lihat betapa seksinya Suster Liu. Butuh 8 kali seumur hidup untuk mendapatkan seperti itu wanita sebagai istrimu. Sungguh suatu berkah. Ada juga Sister Yan Qingcheng, salah satu dari 2 permata di hutan belantara selatan. Ngomong-ngomong, ada juga Sister Abing, yang juga mempesona dan cantik. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di Xinjiang Barat. Ah, bagaimana perasaanku kalau aku diabaikan olehmu? Bagaimana kalau kita berbicara dengan mereka satu persatu dan berkomunikasi satu sama lain? Tanda tanya, Niu Pangpang hari ini. Xiao Chen bertanya. Dengan sedikit senyum, dia menatap Niu Ren. Aduh, pria kecil gendut itu menghela nafas dan berkata dengan lesu, nenekku mengirim seseorang untuk membawakanku pesan,
memberitahuku untuk tidak keluar dengan sia-sia kali ini. Dia harus menyelesaikan masalah seumur hidup. Dia ingin memiliki sebuah cucu. Siapa yang kamu suka? Biarkan aku membantumu mencocokkan. Lupakan saja, tidak perlu, standarku tidak tinggi, mudah diselesaikan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu ingin mempertahankan keadaan seperti itu? Daun di antara ribuan bunga. Tidak terlibat. Pada titik ini, lelaki gemuk kecil itu mulai menganalisanya dengan serius dan berkata, "Tidak, saya ingat saudari Liu Ruyan memiliki hubungan khusus denganmu ketika dia berada di Long Island, dan saudari Yan Qingcheng pernah diperkosa olehmu." Tertangkap. Akhirnya, Niu Ren berkata dengan curiga, "Apa yang kamu pikirkan? Aku adalah sepotong bunga dan ombak yang beterbangan, lewat saat aku merasa lelah. Kapan saya merasa lelah, saya akan berlayar ke pelabuhan yang tenang dan diam mulai sekarang." Petik 2. Kamu sedang bermain-main dengan dunia manusia, dan itu cepat berlalu, seperti menyaksikan ribuan bunga lewat dari kejauhan. Pria kecil yang gendut itu berdiri dan berkata, "Ya, kunjungi saudari Liu, sampai jumpa lagi." Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chen, aku yakin itu akan terjadi pada saat anak-anak kita, umur bisa belajar bermain kecap, kamu masih di Piaoping." Tidak yakin. Pria kecil gemuk itu pergi, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi juga memikirkannya dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar menghindari perasaan? Mungkin. Kecantikan tiada taraf Liu Ruyan pernah memberikan dirinya sebagai hadiah. Dia tidak menolak, tapi dia tidak membuat pernyataan yang jelas. Yan Qingcheng telah ditangkap olehnya sebelumnya. Dihadapkan pada keindahan yang tak tertandingi, dia telah bergerak, tetapi dia berhenti berbicara. Menghadapi Dewi Kerajaan Zhao Liner yang arogan, untuk membuatnya tampak seperti orang suci, dia hanya bertindak ceroboh, yang bisa disebut semacam ejekan. Tapi semua ini, sepertinya hanya dangkal. Apakah jantungmu benar-benar berdebar-debar? Jawabannya sepertinya tidak. Ketika dia pertama kali memasuki dunia keabadian, itu sepenuhnya karena masalah kelangsungan hidup sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah emosional pribadi. Lalu bagaimana sekarang? Apakah aku benar-benar sengaja menghindarinya? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya menghindari masalah ini. Kamu bisa bermain-main dengan dunia, kamu bisa menggoda wanita cantik, tapi pada akhirnya kamu mundur dan tidak ingin benar-benar terharu. Sangat mudah untuk jatuh cinta pada seseorang, mungkin dalam sekejap, tapi sangat sulit untuk melupakan seseorang, dan mungkin membutuhkan waktu seumur hidup. Apakah karena saya takut mengalami kelupaan lagi sehingga saya tidak berani untuk benar-benar terharu? Xiao Chen tiba-tiba mengerti masalahnya, mungkin karena dia tidak ingin mengalami lupa lagi. Segala sesuatu di dunia ini memang tak terlupakan, tetapi Xiao Chen memahami bahwa latihan adalah melatih pikiran. Dia harus lupa bahwa menyelesaikan masalah emosional dengan benar juga merupakan ujian latihan harus benar-benar menghadapi segalanya. Daripada sepetak bunga yang beterbangan, sepetak ombak. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana memulainya, dia tidak punya pilihan. Praktekkan saja dengan santai, jangan sengaja. Xiao Chen membuka dunia 8 fase, meninggalkan bayangan di jalan. Orang-orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali, dan dia sudah berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Menurut legenda, Yindu merupakan reruntuhan kuno dan tempat pemakaman para dewa. Bahkan beberapa dewa leluhur telah meninggalkan jejak di sini. Tidak lama kemudian, Xiao Chen datang ke sebuah situs bersejarah terkenal di Yindu. Terdapat sebuah pohon batu di dalam hutan batu di distrik Sikeng. Menurut legenda,
Dewa leluhur Yachao pernah bermeditasi di bawah pohon tersebut selama 9 hari setebal 3 rumah. Awalnya, ia telah berkembang selama ribuan tahun, namun entah kenapa tidak menjadi dewa pohon. Hutan batu ini sangat luas, dan orang biasa dapat dengan mudah tersesat di dalamnya. Hanya para penggarap yang datang ke sini. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan semakin sedikit penggarap yang datang, karena tidak banyak orang yang memperoleh sesuatu di sini. Xiao Chen berjalan di bawah pohon batu besar, menatap cabang-cabang yang kering dan membatu, lalu duduk di tanah bermeditasi dalam diam. Dia tidak menemukan apapun di sini, dan dia belum ingin pergi. Dia ingin belajar dari dewa leluhur Yachao dan bermeditasi di sini selama 9 hari. Pada hari pertama, awan cerah dan angin sepoi-sepoi, dan hutan batu sunyi. Pada hari kedua, ada awan gelap, tetapi tidak ada tetesan air hujan yang turun. Hutan batu sangat menyesakkan. Pada hari ketiga, turun hujan lebat, dan ada tirai air antara langit dan bumi, dan hamparan putih yang luas. Pada hari keempat terjadi hujan terus-menerus dan hujan ringan. Hari kelima, hari ketujuh, hari sudah larut malam, dan Xiao Chen masih belum mendapatkan apa-apa. Dia hanya merasa cuacanya sangat tidak normal. Meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak merasakannya tertekan sama sekali. Hanya sedikit orang dalam sejarah yang telah mencapai sesuatu di sini. Wajar jika mereka tidak mendapatkan peluang di sini. Pada hari ke-8, kota Yindu sedang dalam keadaan heboh. Para tuan muda terkuat yang dilatih oleh beberapa agama besar melalui metode esoterik telah tiba. Adapun kerajaan Sang Besar, beberapa orang terkuat legendaris dari kerajaan Sang yang tidak bisa dibedakan juga tiba. Beberapa tuan dari keluarga Hu juga datang ke Yindu pada hari ini. Xiao Chen masih bermeditasi, dan tidak ada gelombang di sumur kuno. Dia bertanya-tanya mengapa dewa leluhur Yachao bermeditasi di sini. Mengapa dikatakan bahwa dia pernah duduk di sini tanpa bergerak selama 9 hari. Dan tidak ada kata atau tanda yang tertinggal. Pada hari ke-9, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Malam itu seperti air, dan tengah malam datang dalam sekejap. Sisa malam itu sunyi, dan Xiao Chen sepertinya tertidur lelap kali ini. Dia samar-samar mendengar suara, seolah-olah seseorang sedang berbicara. Tungku tembaga untuk memurnikan langit dan bumi.